Halo, selamat datang di channel Sarjana Muda Movies. Pada episode kali ini, Mimin akan membahas tentang sebuah alur cerita Kung Fu Cult. Cerita ini membahas tentang jagoan pendekar di daratan China. Langsung saja kita masuk ke alur cerita Kung Fu Cult. Eits, sebelum kita mulai, tidak ada salahnya kalian like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru dan membantu Mimin untuk terus semangat berkarya. Dahulu di daratan China mengisahkan, pendekar Kwok Ching dan pendekar Wong Yung, yang diberikan pedang besi hitam, oleh pendekar Yueng Guo yang meleburnya dengan emas dan ditempa menjadi sebuah pedang dan sebuah golok. Golok bernama pembunuh naga, dan emas bernama pedang langit. Selain itu, semua ilmu silat mereka, bahkan taktik perang Mo Fai dan lembaran rahasia kungfu tertinggi yang disebut Sutra 9 Bulan, disembunyikan di kedua pedang itu. Siapapun yang memilikinya, akan merajai dunia persilatan. Banyak perguruan silat di daratan China memperebutkan kedua pedang itu, sehingga, terbentuk dua kelompok yaitu Sekte Lurus dan Sekte Ming. Yang pertama dipimpin oleh Shaolin, yang merupakan 6 perguruan besar, Shaolin, Wutong, Ngomei, Kunlun, Hungtung, Wasan yang disebut juga Sekte Lurus. Yang kedua adalah pengikut ajaran dari Persia, Timur Tengah, Sekte Pemuja Matahari yang disebut Sekte Ming, tapi, mereka disebut Sekte Iblis oleh yang lainnya. Mereka sangat misterius dan selalu melawan dinasti Yan, yang tak lain adalah pemerintah saat itu, dan markas besar mereka ada di Lembah Terang. Di dalam Sekte Ming ada, ungu, putih, emas, dan hijau, 4 raja pelindung berilmu tinggi, yang tak lain adalah Raja Naga Ungu, Raja Elang Putih, Raja Singa Emas, dan Raja Kalelawar Hijau. Kedua kelompok ini tidak bisa berteman dan selalu bertempur. Namun, Chang Suisan dari Wutang, murid kelima dari Chang Sang-fung yang jatuh cinta kepada Yan Shoushou, anaknya dari Yin Tian Cheng Raja Elang Putih, dan bahkan berteman dan bersaudara dengan Raja Singa Emas Sesun. Gurunya Raja Singa Emas, Xing Kun demi membantu dinasti Yan atau pemerintah, memusnahkan Sekte Ming, dan membunuh seluruh keluarga Sesun Raja Singa Emas, sehingga Sesun membalas dendam besarnya dengan merebut golok pembunuh naga, dan membunuh banyak sekali murid dari ke-6 perguruan besar. Namun, mengakibatkan mata dari Raja Singa Emas buta akibat pertempuran itu. Chang Suisan dan Yan Shoushou, merahasiakan keberadaan Raja Singa Emas, untuk menghindari interogasi ke-6 perguruan besar dan pergi ke Pulau Es dan Api, untuk menyembunyikan Raja Singa Emas. Hingga tibalah pada ulang tahun ke-100 Chang Sang-fung, sehingga Chang Suisan dan Yan Shoushou membawa anak mereka Chang Mokei kembali ke Gunung Wutang untuk merayakan ulang tahun gurunya. Sebelum menemui guru dari ayahnya, Chang Mokei diberi pesan oleh sang ayah, bahwa tidak boleh memberi tahu siapa dan di mana ayah angkatnya, yang tak lain Raja Singa Emas, apapun resikonya, bahkan walaupun mati sekalipun. Namun, naas sebelum menemui gurunya Chang Sang-fung, Chang Suisan dan Yan Shoushou, harus berhadapan dengan jagoan petarung dari Xuan Ming dan terkena tapak es Xuan Ming yang dapat mengakibatkan sekujur tubuh menjadi dingin, dan menyandera anak mereka Chang Mokei. Namun, semesta masih memberikan kesempatan yang baik, dan Chang Suisan dan Yan Shoushou ditolong oleh gurunya Chang Sang-fung, dan terjadilah perkelahian antara tetua Xuan Ming dengan Chang Sang-fung yang mengakibatkan Chang Mokei terkena pukulan tapak es Xuan Ming. Chang Suisan dan Yan Shoushou membawa Chang Mokei ke Wutong, namun, malang bagi Chang Mokei yang tidak bisa diobati, karena tapak es Xuan Ming terlalu kuat, yang kalau dipaksakan dapat mengakibatkan Chang Mokei mati. Ke-6 perguruan sudah tiba di Wutang untuk menghadiri perayaan 100 tahun Chang Sang-fung, namun, tujuan mereka sebenarnya adalah memaksa Chang Suisan dan Yan Shoushou, memberitahu di mana keberadaan dari Raja Singa Emas Sesun. Pada pertemuan tersebut terjadi perkelahian antara biksu wanita yang disebut biksuni, dengan orang-orang Wutang dan mengakibatkan Chang Suisan dan Yan Shoushou bunuh diri, untuk tidak memberitahukan keberadaan dari Raja Singa Emas Sesun untuk perdamaian dunia persilatan, dan kematian dari kedua orang tua dari Chang Mokei memberikan luka dalam baginya, dan akan menuntut balas pada saatnya nanti. Yan Shoushou ibu dari Chang Mokei memberitahu satu pesan sebelum dia mati, bahwa dia tidak boleh mempercayai wanita sepenuhnya, semakin cantik wanita maka semakin pandai dia berbohong.
Selama bertahun-tahun, Guru Chang Sang Fung memberikan tenaga dalamnya untuk Chang Mo Kei, supaya Chang Mo Kei dapat bertahan hidup. Di saat yang sama, Guru Chang Sang Fung teringat Biksu Koki yang menguasai jurus 9 matahari, yang dapat menyembuhkan Chang Mo Kei dari tapak Xuanming. Jurus 9 matahari merupakan jurus rahasia dari Shaolin, dan sama kuatnya dengan jurus 9 bulan, dan orang yang menguasainya saat ini adalah Biksu Koki yang meloncat ke jurang ketika kalah dalam perkelahian dengan Chang Sang Fung. Setelah 7 tahun berlalu dari insiden yang terjadi pada ulang tahun Guru Chang Sang Fung, anak murid dari Biksuni kejam yang bernama Chou Chiyu, datang untuk mengambil kembali pedang langit, dan Guru Chang Sang Fung menyarankan supaya murid dari Biksuni kejam, Chou Chiyu, tinggal beberapa hari di Wutang dan belajar pedang di Wutang. Pada malam harinya, Chou Chiyu dan Ching Su sudah bekerja sama untuk mempermalukan Chang Mo Kei, sehingga Chang Mo Kei dihajar habis-habisan oleh satu perguruan Wutang. Namun, nasib baik masih berpihak pada Chang Mo Kei, yang ditolong oleh seorang wanita dari Sekte Ming yang bernama Xiu Chiu, tetapi Chang Mo Kei dan Xiu Chiu terdesak dan berakhir jatuh ke dalam jurang, yang sama dengan jatuhnya Biksu Koki yang pernah dikalahkan oleh Guru Chang Sang Fung dan mereka masih hidup. Di dalam jurang itu, mereka bertemu dengan Biksu Koki yang menguasai jurus 9 matahari, dan Chang Mo Kei berpura-pura akan mengatakan Guru Chang Sang Fung bajingan supaya Biksu Koki mengajarkan dan memaksanya jurus 9 matahari, sehingga membuat Chang Mo Kei terlepas dari tapak es Xuanming. Hingga pada saat Chang Mo Kei menguasai jurus 9 matahari, dan mengatakan bahwa Chang Mo Kei hanya berpura-pura saja akan mengatakan Guru Chang Sang Fung bajingan, dan mengucapkan terima kasih kepada Biksu Koki. Setelah menguasai jurus 9 matahari, Chang Mo Kei teringat akan balas dendam yang tertunda dan ingin melakukannya kepada keenam perguruan, dan mendengar kabar bahwa keenam perguruan akan menyerbu lembah terang markas dari Sekte Ming. Setelah mengetahui bahwa lembah terang akan diserang, maka Chang Mo Kei dan Xiu Chiu bergegas ke lembah terang, namun, sebelum sampai lembah terang, pertarungan sudah dimulai dan mereka juga diserang oleh Sekte Ming, karena perintah dari Raja Elang Putih, jika ada yang mengaku Chang Mo Kei maka harus dibunuh. Sehingga Chang Mo Kei dan Xiu Chiu harus bertarung dengan saudara seperguruannya, dan harus melarikan diri ke zona terlarang Sekte Ming karena tidak ingin melukai lebih banyak lagi pasukan Sekte Ming. Zona terlarang adalah makam bagi para ketua Sekte Ming, dan di dalamnya banyak jebakan yang sengaja dibuat. Tanpa disangka di dalam zona terlarang, mereka mengetahui kebenaran dari perang tersebut hanya siasat adu domba yang dilakukan oleh seorang biksu yang bernama Xing Kun, karena sakit hati kekasihnya direbut oleh ketua Sekte Ming yang bernama Yeng Tingtin, dan ingin merebut jurus rahasia dari Sekte Ming yang bernama jurus memindahkan langit dan bumi. Terjadilah suatu perkelahian antara Chang Mo Kei dengan Xin Kun, yang mengakibatkan Xin Kun kalah dan melarikan diri, namun Chang Mo Kei dan Xiu Chiu terjebak di dalam gua zona terlarang dan tidak bisa keluar karena pintu keluarnya tertutup. Chang Mo Kei mencoba untuk menghancurkan gua, namun usahanya sia-sia dan dapat mengakibatkan gua tersebut akan runtuh, dan mereka mencoba solusi lain. Siapa sangka, kalau mereka mendapatkan informasi yang sangat berharga berbunyi, siapa yang berjodoh haruslah berlutut 3 kali dan menyembah 9 kali di hadapan tengkorak, jika tidak rohnya akan menghantui, dan mereka mendapatkan rahasia untuk menguasai jurus memindahkan langit dan bumi. Scan berpindah pada pertarungan antara kedua sekte dan Sekte Ming terdesak dalam pertempuran tersebut, dan Raja Elang Putih terlihat ingin bunuh diri namun dicegah oleh Raja Kalelawar Hijau, dan muncullah Chang Mo Kei dan Xiu Chiu dari balik dinding dengan cara menghancurkannya. Chang Mo Kei memberitahu bahwa kedua sekte diperdaya oleh Biksu Xing Kun dengan cara mengadu domba. Namun, salah satu guru biksu tidak terima akan pernyataan tersebut, dan menantang Chang Mo Kei bertarung, dan dimenangkan oleh Chang Mo Kei. Perselisihan pun mereda, dan keenam perguruan kembali ke markas mereka, sedangkan Sekte Ming mundur untuk bersembunyi ke zona terlarang. Di dalam zona terlarang, Chang Mo Kei menghancurkan rahasia untuk mengetahui jurus memindahkan langit dan bumi, sehingga Chang Mo Kei orang yang terakhir mengetahui dan mempelajari jurus tersebut.
Berita buruk terjadi, pada rombongan ke-6 perguruan yang diserang oleh sekelompok biksu dengan menggunakan serbuk 10 aroma pelumpuh otot, yang mengharuskan Chang Mo Kei harus mencari penawar racun, karena salah satu aliran yaitu Wutong yang terkena racun tersebut. Namun, semua obat dan dokter sudah diborong oleh seorang wanita yang berpihak pada pemerintah, yang bernama Chow Min. Chang Mo Kei dan rombongan terjebak oleh sebuah pedang langit palsu yang di dalamnya sudah dibuat racun, serbuk 10 aroma pelumpuh otot, yang mengakibatkan yang menghirupnya akan kehilangan kungfunya. Chang Mo Kei kembali ke tempat Chow Min untuk meminta penawar racunnya, namun, ada 3 syarat yang diberikan oleh Chow Min, dan harus dipenuhi oleh Chang Mo Kei sebelum mendapatkan penawar racun tersebut. Xiu Qiu ditugaskan oleh Chang Mo Kei untuk menjaga rombongan yang terluka di hutan, namun, siapa sangka mereka malah diserang oleh biksuni kejam. Xiu Qiu meminta kepada biksuni kejam jika dia bertahan dari 3 kali pukulan, maka biksuni kejam harus melepaskan rombongan tersebut. Naas, hampir saja Xiu Qiu mati konyol di pukulan ketiga, namun ditolong oleh Chang Mo Kei di saat itu. Setelah sampai di Shaolin, ternyata semua biksu telah dibunuh, dan target selanjutnya adalah Wu Tang, sehingga Chang Mo Kei harus bergegas ke Wu Tang. Siapa sangka bahwa Qing Su berbelot kepada pemerintah, dan menikam guru Chang Sang Fung, dan kembali mereka diserang oleh tetua tapak es Xuan Wu. Maka terjadi pertarungan sengit antara guru Chang Sang Fung dengan kedua tetua tapak es Xuan Wu. Akhirnya, Chang Mo Kei sampai di Wu Tang, dan mendapati guru Chang Sang Fung telah tertikam oleh pisau milik Qing Su, dan membuat Chang Mo Kei marah. Terjadilah pertempuran yang sengit antara Chang Mo Kei dengan kedua tetua tapak es Xuan Wu tersebut, yang pada akhirnya Chang Mo Kei dapat mengalahkan mereka. Dan berakhirlah cerita dari Kung Fu Cult ini. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya di channel Sarjana Muda Movies.